pagi ini mengambil firman Tuhan dari Yesaya 43 ayat 2. Saya beri tema di situ, penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Yesaya 43 ayat 2, saya bacakan bunyinya. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Saya ulang lagi sekali. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Tuhan berbicara melalui hambanya, Nabi Yesaya bin Amos, kepada umatnya, yaitu bangsa Yehuda, yang waktu itu ada di pembuangan di Babel. Keadaan umat Tuhan waktu itu sangat menyedihkan, karena dalam tekanan bangsa Babel. Mereka sudah putus asa, kecewa, kehilangan pengharapan, dan tidak dapat melihat masa depan. Bapak Ibu, mungkin kita saat ini sedang merasa kecewa. Mungkin kita saat ini sedang merasa putus asa, kehilangan pengharapan. Kita boleh mendengar firman Tuhan khususnya di ayat 1b dari pasal 43 ini. Firman Tuhan dari Yesaya 43 ayat 1b mengatakan, jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Ketika kita merasa kesepian, ketika kita merasa sendiri, tidak punya siapa-siapa, sebatang kara, benar-benar seperti yatim piatu. Lalu kita mendengar suara, kita mendengar firman, jangan takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Betapa leganya kita, betapa berbahagianya kita. Dalam saat kesepian, dalam saat sendiri tidak punya siapa-siapa. Firman ini berbicara kepada kita. Sungguh menguatkan kita. Jika Tuhan berkata, jangan takut, maka hal itu berarti bahwa Tuhan sudah menjamin keselamatan kita. Dan kita ini adalah miliknya, kepunyaannya. Dia tidak akan membiarkan umatnya celaka. Artinya kita tidak perlu takut menghadapi apapun, menghadapi siapapun dan kapanpun. Karena dia menyertai kita. Firman Tuhan di ayat 2 yang kita renungkan pada pagi hari ini, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Ada dua elemen yang dipakai dalam ayat 2 ini, yaitu air dan api. Ini menggambarkan tentang penderitaan, kesulitan, masalah-masalah, pergumulan-pergumulan, dan tantangan-tantangan hidup yang akan dihadapi, yang akan dialami dalam hidup ini. Dari ayat 2 ini, Bapak Ibu, kita dapat menarik 3 hal yang perlu kita renungkan. Dari ayat 2 ini ada 3 hal yang dapat kita renungkan. Pertama,
Allah menyertai kita dalam segala kesulitan, masalah, pergumulan, tantangan-tantangan hidup yang kita hadapi. Yang kedua, Allah tidak menghilangkan atau melenyapkan kesulitan-kesulitan, masalah-masalah, pergumulan-pergumulan, tantangan hidup. Itu semua masih ada selama kita masih hidup. Yang ketiga, Allah meminta kita untuk menghadapi, untuk melalui, untuk melewati semua itu. Bukan menghindar. Allah meminta kita untuk menghadapi apapun itu kesulitan kita, apapun itu masalah kita. Bukan menghindar. Bagaimana kita melihat yang pertama? Allah menyertai kita dalam kesulitan-kesulitan hidup kita. Allah menyertai kita dalam setiap masalah-masalah, pergumulan-pergumulan, tantangan-tantangan yang begitu banyak yang kita hadapi. Bapak Ibu, saya percaya bahwa kita semua di sini tidak ada yang kebal dengan kesulitan. Tidak ada yang kebal dengan masalah, penderitaan, pergumulan, dan tantangan hidup yang begitu banyak. Semua kita di sini pasti pernah merasakan. Semua kita di sini pasti pernah mengalami. Seperti kesaksian-kesaksian yang sudah pernah disampaikan sebelumnya, baik oleh Ibu Pendeta Kencana, Ibu Rosita, dan Ibu Iren, dan yang lain-lainnya. Masalah dalam hidup ini memang tidak pernah habis. Pergumulan yang satu belum selesai, muncul lagi pergumulan yang lain. Apapun itu bentuknya. Entah sakit penyakit, entah masalah pekerjaan, rumah tangga, ekonomi, pendidikan anak, pelayanan di gereja, kehidupan bermasyarakat, dan lain sebagainya. Ada bermacam-macam sikap orang dalam menghadapi tantangan hidup. Bahkan tidak tertutup kemungkinan. Kita kadang-kadang merasa ketika kita bingung mencari pekerjaan, kita sudah berdoa, kita sudah ke sana kemari menanyakan, tapi belum juga kita mendapatkan pekerjaan. Mungkin kita lagi sakit, kita sudah berupaya dengan segala macam cara, kita berdoa, kita sudah ke dokter, tapi belum juga kita mendapat jawaban. Di saat seperti ini, kadang-kadang kita merasa putus asa, kadang-kadang kita merasa kecewa dan kehilangan pengharapan. Seolah-olah Tuhan begitu jauh, seolah-olah Tuhan bersembunyi dari kita dan tidak peduli dengan kita. Bapak Ibu, seperti inilah yang dialami dan dirasakan oleh bangsa Yehuda waktu dalam pembuangan di Babel. Inilah jawaban Tuhan atas setiap pergumulan kita. Dia datang untuk meneguhkan janji-janjinya. Dia datang untuk menggenapi janji-janjinya. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janji-janjinya. Sekalipun mungkin ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tuhan tidak sama dengan kita manusia yang suka ingkar janji. Hal yang kedua, Bapak Ibu, di situ Allah tidak menghilangkan. Allah tidak menghilangkan kesulitan, masalah, penderitaan, tantangan-tantangan hidup itu. Itu masih ada selama kita masih hidup. Dulu saya berpikir ketika saya masih kuliah, betapa senangnya saya kalau saya sudah selesai kuliah. Saya tidak lagi mengerjakan tugas-tugas yang begitu menumpuk. Saya tidak lagi dituntut ini dan itu. Rasanya akan bahagia sekali, santai begitu. Tapi apa yang terjadi setelah selesai kuliah? Ternyata ada masalah. Saya harus mencari pekerjaan. Saya bingung di mana harus bekerja. Ketika sudah bekerja,
Saya berpikir aman, tetapi tidak juga. Usia menuntut harus menikah. Setelah menikah punya anak, bagaimana membesarkan anak. Setelah anak menjadi besar, kita juga ada masalah bagaimana anak berumah tangga. Rupanya memang masalah itu tidak pernah habis-habisnya. Ketika Tuhan membawa umatnya, bangsa Yehuda keluar dari pembuangan, Tuhan tidak mengatakan bahwa bangsa Yehuda akan begitu gampang, mudah untuk bisa kembali ke tanah airnya, untuk bisa kembali ke negerinya. Tetapi masih ada air, masih ada sungai-sungai, masih ada api yang menghadang di depan mereka. Sama seperti kondisi kita saat ini, Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa hidup ini selalu aman. Bahwa hidup kita ini akan bahagia terus, damai. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup ini 100% tanpa masalah. 100% tanpa kesulitan-kesulitan, tanpa tantangan-tantangan. Tapi Tuhan telah berjanji. Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Dia selalu ada bersama kita. Justru melalui air, melalui api, melalui kesulitan-kesulitan, melalui masalah-masalah, penderitaan-penderitaan yang kita alami. Tuhan mau pakai semua itu untuk mendandani kehidupan kita, untuk menghiasi kehidupan kita, agar semakin hari, semakin menjadi serupa dengan Kristus. Seperti Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 firman Tuhan mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Yang ketiga, Allah minta kita untuk menghadapi kesulitan, pergumulan, tantangan hidup, bukan menghindar. Bukan untuk menghindar. Bapak Ibu, biasanya saya khususnya, kalau ada masalah, ada kesulitan, ada tantangan, lebih suka menghindar. Bila perlu, lari dari masalah. Kalau sudah tahu masalah, kesulitan ada, tantangan ada, kita kadang-kadang menghindar. Saya punya cucu, waktu baru bisa jalan, cucu saya ini berjalan bukan mencari tempat-tempat yang datar, bukan mencari tempat-tempat yang aman. Dia senang sekali berjalan di tempat-tempat yang sempit, di tempat-tempat yang banyak rintangannya. Di tanah yang berlubang-lubang, dia suka ke batu-batu, tempat yang berbahaya. Karena dia laki-laki mungkin. Jatuh bangun dia tidak masalah. Sekarang dia berumur 6 tahun. Dia sudah bisa naik sepeda. Dulu dia naik sepeda dengan roda bantuan di belakang. Sekarang dia sudah bisa naik sepeda, tidak ada roda belakangnya. Sepedanya cukup besar. Kalau dia naik di sadalnya itu kakinya belum sampai di tanah, tidak sampai di tanah. Tapi kalau dia turun sepeda, dia miringkan dirinya supaya tidak jatuh. Nah, ketika dia naik sepeda, dia juga sama dengan waktu bisa berjalan. Dia cari itu tempat-tempat yang sulit, tempat-tempat yang sempit, tempat-tempat yang ada rintangannya. Dia senang sekali di mana hambatan-hambatan itu ada, di situ dia bawa sepedanya ke tempat-tempat yang berbahaya. Ada goncengan di belakang, di belakangnya itu dia isi barang-barang yang begitu banyak.
kardus dia naikkan, kemudian dia isi batu-batu yang berat. Saya heran melihat cucu saya yang ini. Dia senang sekali dengan tantangan itu. Dan dia merasa bangga ketika dia bisa menghadapi, ketika dia sudah bisa melewati semua itu. Dia merasa puas, dia merasa bangga. Kakaknya sendiri belum berani naik sepeda seperti dia. Bapak Ibu, mungkin kita masih ingat bangsa Israel waktu berada di padang gurun. Bangsa Israel ketika kehausan seringkali bersungut-sungut. Seringkali minta pulang kembali ke Mesir. Karena dia teringat dengan Mesir. Di Mesir dia bisa makan enak, dia bisa minum. Sekalipun sebenarnya dia di Mesir adalah sebagai budak. Dia kerja rodi. Tapi itu dia tidak ingat. Yang dia ingat adalah bagaimana dia bisa makan, bagaimana dia bisa minum. Apakah Tuhan tidak mampu? Apakah Tuhan tidak sanggup untuk membawa bangsa ini masuk ke tanah Kanaan dengan lebih cepat, dengan tidak berputar-putar? Tuhan mampu. Tuhan sanggup melakukan itu. Tapi pasti, kenapa dia harus berputar-putar di padang gurun ini? Menghadapi begitu banyak tantangan. Tuhan punya rencana. Tuhan punya maksud atas bangsa ini, atas umat ini. Dia harus diproses untuk menjadi bangsa yang sungguh-sungguh hidup menuruti kehendak Allah. Begitu juga kita ingat dengan Yusuf, anak Yakub, untuk menjadi seorang perdana menteri di Mesir. Dia harus masuk ke dalam lubang sumur yang kering, lubang sumur yang dalam. Kemudian dia harus dijual, dia harus menjadi budak di rumah Potifar. Tidak selesai di situ. Dia harus difitnah, dia harus dimasukkan ke dalam penjara, dia dilupakan. Apakah Tuhan tidak mampu untuk menjadikan Yusuf perdana menteri di Mesir dengan cara yang lain? Tuhan sanggup. Tuhan mampu melakukan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gelombang air pasang mungkin tengah kita hadapi sekarang. Atau sewaktu-waktu harus kita hadapi. Nyala api yang panas pada suatu ketika tidak bisa kita hindari. Kita memang harus melalui air yang terkadang bisa berombak tinggi. Kita juga terkadang harus menempuh api yang panas. Tapi Tuhan telah berfirman bahwa meskipun kita harus menyeberang air, kita tidak akan dihanyutkan. Meskipun kita harus melalui api, kita tidak akan dihanguskan. Semua penderitaan, semua kesulitan, semua tantangan, pergumulan hidup kita tidak akan membinasakan kita. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel, Tuhan sanggup membelah lautan masalah kita. Tuhan sanggup membelah lautan derita hidup kita. Sehingga kita dapat melewatinya bagaikan berjalan di tanah yang kering. Dan kita sampai di tujuan dengan selamat. Seperti itulah janji Tuhan. Sesulit apapun keadaan kita saat ini, seberat apapun masalah kita hari ini, sebesar apapun pergumulan kita yang kita hadapi, Tuhan tetap ada bersama kita. Dia siap untuk selalu melindungi kita, dan penyertaannya sempurna atas hidup kita. Ibrani 13 ayat 5b. Ibrani 13 ayat 5b firman Tuhan mengatakan, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Disinilah kita merasakan Bapak Ibu bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Nah, renungan firman Tuhan ini mengingatkan saya pada pengalaman hidup saya di masa lalu. Saya ingin sharingkan sedikit tentang pengalaman hidup saya, Bapak Ibu.
Ketika saya mencoba untuk mengingat, merenungkan kembali apa yang telah saya alami, apa yang telah kami alami bersama Tuhan di waktu yang telah kami lewati. Kami sungguh-sungguh sekarang ketika diberi kesempatan oleh Papu untuk bersaksi, saya mencoba untuk mengingat dan merenungkan. Saya kagum dengan Tuhan. Saya heran dengan Tuhan atas penyertaannya dalam hidup saya sampai saya ada seperti sekarang ini. Pada tahun 1985, bulan Agustus akhir, kami berangkat ke Lombok bersama suami dan anak kami waktu itu baru berusia 8 bulan. Kami membawa satu sepeda motor. Kami tinggal di Pastori GPIB di keluarga Bapak Pendeta Lembong. Bapak Pendeta Lembong punya 2 orang anak yang waktu itu masih duduk di bangku SD. Kami diberi satu kamar, kemudian di situ ada kami kamar mandi sendiri, lalu ada gudang kecil tempat menyimpan barang-barang yang enggak kepake. Nah, di gudang itulah kami taruh satu kompor untuk masak dan makan pun kami di gudang itu di bawah duduk. Di Pastori ini belum ada PDAM, jadi masih pakai sumur menimba air. Saya diberi tugas untuk melayani di sektor Perumnas yang jarak tempuhnya dari Pastori kira-kira 3-4 kilometer. Saya dapat honor dari gereja waktu itu Rp12.000. Setiap pagi suami saya mengantar anak-anak Bapak Pendeta sekolah. Siang hari dia kembali menjemput. Lalu setiap sore kami menimba air, mengisi bak kamar mandi Bapak Pendeta, lalu kami menyiram halaman karena halamannya berdebu. Selesai menyiram kami menyapunya. Selesai pekerjaan ini, barulah kemudian kami berangkat bersama suami dengan membawa anak kecil untuk berkunjung ke Perumnas, ke tempat warga jemaat. Itu tugas kami. Hampir setiap hari kami lakukan itu. Nah, di situ kami pernah mengalami satu pengalaman yang kami rasa sungguh mengharukan buat saya. Saya waktu itu betul-betul kehabisan uang. Saya tidak punya uang karena dengan uang 12.000 itu kami beli bensin untuk makan dan punya baby waktu itu. Kami kemudian tidak punya uang untuk beli susu anak kami. Kami betul-betul tidak punya uang. Jujur kami sedih sekali waktu itu. Lalu dalam perjalanan ke Perumnas berkunjung ke keluarga jemaat, saya berpikir dari rumah saya akan pergi ke rumah Bapak almarhum Siregar waktu itu. Rencana saya akan pinjam uang di situ. Lalu kami ngobrol, tapi tidak ada kesempatan dan tidak ada keberanian buat saya untuk saya mengatakan, Pak, bolehkah saya pinjam uang untuk beli susu? Saya tidak berani mengatakannya. Akhirnya saya bersama-sama pulang lagi dengan tangan kosong. Entah kenapa di jalan tiba-tiba ada tanjakan begitu, lalu disinari oleh lampu sepeda motor itu sepertinya ada uang gitu. Setelah kami dekati memang itu betul ada uang Rp5.000. Saya ambil di situ, saya bersyukur sama Tuhan, Tuhan inikah cara Tuhan untuk menolong saya. Lalu besoknya saya bisa beli susu dengan uang itu. Berikutnya saya mengalami anak saya sakit. Dengan uang yang pas-pasan seperti itu, saya tidak punya uang untuk ke dokter. Karena anak sakit, saya berani pinjam dengan Ibu Pendeta. Saya bilang, Ibu Pendeta boleh saya pinjam uang, saya mau ke dokter, anak saya sakit. Lalu kami diberi pinjam uang 10.000. Kemudian kami waktu itu belum mengenal Dr. Paulus Gunawan. Kami disarankan ke situ, kemudian saya mencari tempat praktek Dr. Gunawan yang istrinya ada di sini saat ini. Anak saya diberikan obat dan saya tidak diberi untuk bayar obat itu. Saya diberi cuma-cuma gratis. Aduh, luar biasa saya rasakan. Dan untuk selanjutnya pun ketika anak kami sakit,
Kami selalu berobat ke sana dan tidak pernah diberi bayar. Itu Dokter Paulus yang terkenal memang sangat rendah hati, sangat baik, dan dia suka melayani masyarakat. Tidak pernah memberikan obat yang mahal, kalau tidak punya uang bisa gratis. Itu pelayanan beliau di Mataram bersama kami. Kemudian Bapak Ibu, suami saya sudah mulai kerja. Dia ikut pemborong. Saya juga mulai mengajar di sekolah-sekolah sebagai guru honor. Lalu kami keluar dari pastori. Suami saya mendapat tempat di mana pemborong ini punya rumah peninggalan orang tuanya yang selama ini tidak ditempati. Rumah bangunan Belanda yang begitu besar. Rumah ini kosong, tidak ada isinya. Kursi tempat tidur tidak ada, lemari juga tidak ada. Lalu kami diberikan untuk menempati rumah itu. Ketika kami masuk ke rumah itu, di situ saya bengong. Saya sungguh-sungguh merasa saya tidak punya apa-apa. Saya harus tidur dengan alas seadanya di bawah. Saya duduk di bawah, makan juga di bawah. Karena memang pindah dari pastori, saya di situ ada tempat tidur karena tempat tidur milik gereja. Sekarang saya harus pindah di rumah yang kosong. Di situ saya merasakan, Tuhan, ada apa ini? Entah kenapa Bapak Ibu, tiba-tiba ayah saya dari Bali datang. Dia melihat keadaan saya, dia melihat kondisi saya waktu itu dengan mata yang berkaca-kaca. Lalu dia memberikan saya uang untuk membeli kasur. Kami membeli kasur sehingga ada alas untuk tempat tidur. Saya pernah membaca buku Pendeta Paul Yogicho dari Korea. Buku itu berjudul Kunci Sukses. Pendeta Yogicho menjelaskan di buku itu yang sangat terkesan buat saya, itu adalah dari ayat Markus 11 ayat 24. Ayat ini sangat berkesan buat saya. Karena itu, aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Pendeta Paul Yogicho mengatakan waktu itu dia sudah jual semua rumahnya miliknya untuk membangun gereja. Waktu itu dia juga tidak punya apa-apa. Dia tinggal di gereja. Dia rindu sekali untuk bisa melayani jemaat, untuk bisa mengunjungi jemaat ke rumah-rumah. Tapi dia tidak punya sepeda. Dia tidak punya alat transportasi. Lalu dia mengimani firman Tuhan ini. Dia bersaksi di depan jemaat. Dia katakan bahwa dia akan berkunjung ke rumah-rumah jemaat. Dia sudah punya sepeda katanya. Saya sudah punya sepeda dan saya segera akan mengunjungi jemaat. Selesai dia khotbah, rupanya ada jemaatnya yang penasaran, lalu dia datang ke pendeta itu. Pak Pendeta, boleh nggak saya lihat sepedanya, katanya gitu. Pak Pendeta sebentar ya, katanya gitu. Dia masuk ke kamar, rupanya dia berdoa di kamar. Setelah itu dia keluar, dia katakan kepada jemaatnya, begini, saya ini sekarang lagi hamil sepeda. Saya sekarang lagi hamil sepeda dan segera akan lahir sepeda itu nanti. Jemaat itu bingung dengan kata-kata Pak Pendeta ini. Dan benar, tidak lama sesudah itu, konsulat dari Amerika yang ada di Korea pindah kembali ke Amerika dan dia sumbangkan sepedanya itu kepada Bapak Paul Yogicho. Itu yang jadi kesaksiannya. Inilah yang memotivasi saya waktu itu Bapak Ibu. Saya ingat dengan ayat ini, saya melihat keadaan saya, kondisi saya waktu itu. Saya mulai sepakat dengan suami saya, ayo kita berdoa. Setiap jam 3 subuh saya bangun, saya berdoa, saya meminta kepada Tuhan, Tuhan tolong saya.
Berikan saya tempat tidur Tuhan. Saya butuh tempat tidur. Saya butuh meja makan. Saya butuh kursi tamu. Setiap jam 3 subuh. Kami bangun bersama-sama. Kami berlutut. Kami berdoa menyembah Tuhan. Tidak sampai 2 minggu Bapak Ibu. Tiba-tiba kami mendapatkan sumbangan dari satu persekutuan doa yang datang. Kami diberikan sumbangan tempat tidur. Kemudian kami mendapatkan juga kursi tamu dengan mejanya. Itu datang dari Bapak Putu Ersan yang menyumbang waktu itu yang ada di persekutuan doa. Kemudian meja makan dengan kursinya kami dapat dari Ibu Sabandar. Meja makan itu sampai hari ini masih ada. Ini kemurahan Tuhan yang kami rasakan, bagaimana penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa kami alami di dalam perjalanan hidup kami. Bapak Ibu, ternyata kesulitan masalah belum selesai. Air sungai masih harus kita lewati. Tidak lama sesudah itu saya tiba-tiba diberitahu, Bu, rumah ini sudah laku terjual katanya. Baru saja kami mempunyai tempat tidur, meja makan, kami diberitahu rumah ini sudah laku terjual. Berarti saya harus segera pergi untuk mencari tempat lain. Waktu itu karena kami sering pergi ke Perumnas, kami melangkah ke Perumnas, kami mencari informasi di sana, kami tanya di kantor Perumnas itu, apakah masih ada rumah yang belum terjual, Pak? Lalu kami ditunjukkan ada 3 tempat, Bu, 3 rumah yang belum laku. Kayaknya rumah yang paling bagus buat Ibu itu yang ada di Kesra 10, nomor 10 katanya. Terima kasih Pak. Lalu apa yang harus saya penuhi? Ibu dengan uang muka 600.000. Suami saya waktu itu sudah menjadi pegawai harian lepas di PLN. Dia kemudian pinjam uang 600.000 untuk bayar DP, untuk bayar uang muka. Rumah Perumnas ini belum finishing. Belum layak untuk ditempati. Tapi apa boleh buat, karena keadaan yang mendesak, saya langsung masuk, saya langsung tempati rumah itu. Kemurahan Tuhan yang saya terima di situ. Rumah itu seharusnya saya cicil tiap bulan 15.000. Tapi setahun lebih rumah itu belum diproses. Sehingga saya tidak membayar cicilan selama setahun lebih. Uang itu saya bisa pakai untuk sedikit demi sedikit memulai meminis rumah itu. Agar lebih layak untuk ditempati. Iya. Bapak Ibu, disinilah kami tinggal di rumah Perumnas Kesra 10 nomor 10 selama 15 tahun kami ada di situ. Dan kami merasakan di situ penyertaan Tuhan yang luar biasa. Penyertaan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kami. Suka dan duka kami lewati bersama. Janjinya iya dan amin. Terima kasih Bapak Ibu sudah boleh mendengarkan kesaksian ini. Dan kalau boleh kami mau menyanyikan lagu Ku Tahu Bapa Peliharaku. Silakan Bu. Kalau Bapak Ibu mau menyertai kami untuk menyanyikan lagu ini, sangat senang sekali. Kita akan nyanyikan bersama-sama. Ku tahu Bapa peliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik bagiku.